Kelompok 5, mata kuliah konsep dasar IPA. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rudianto, MSI. Kami berasal dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 1. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Yang pertama yaitu pengertian bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi yaitu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Namun, tidak semua getaran dapat menghasilkan bunyi. Bunyi termasuk salah satu jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengar, yaitu telinga. Ada 3 syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi, yang kedua adanya udara, dan yang ketiga adanya pendengar. Selanjutnya yaitu pemantulan bunyi. Apa sih pemantulan bunyi itu? Pemantulan bunyi dihasilkan oleh bunyi yang menumbuk dinding penumbuk, kemudian akan dipantulkan oleh dinding tersebut. Namun, tidak semua bunyi yang mengenai dinding pemantul akan dipantulkan. Ada juga yang diredam oleh dinding tersebut, tergantung permukaan dindingnya. Apabila permukaan dinding tersebut keras, maka akan semakin baik pula pemantulan bunyinya. Sebaliknya, jika permukaan dinding tersebut lembut, maka bunyi tersebut hanya akan diredam dan tidak akan dipantulkan. Macam-macam bunyi dan pantulan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah bunyi pantul yang terjadi bila jarak dinding pantul berada sangat dekat dengan sumber bunyi. Bunyi pantul akan datang bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga memperkuat bunyi asli. Gaung atau kedam. Gaung adalah bunyi pantul yang terjadi bila dinding pantul berada cukup jauh dari sumber bunyi, sekitar 10 meter sampai 20 meter. Bunyi pantul akan datang hampir bersamaan dengan sumber bunyi sehingga mengganggu bunyi aslinya. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terjadi bila dinding pantul berada jauh dari sumber bunyi, sekitar lebih dari 20 meter. Bunyi pantul akan datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Yang pertama, digunakan untuk cek kandungan menggunakan ultrasonografi atau USG. USG sendiri adalah alat untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim dengan cara memanfaatkan gelombang ultrasonik. Yang kedua, pengujian ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik bisa bermanfaat pada bidang pembasmian hama karena bisa membuat efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoa. Yang ketiga yaitu terapi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran.
sebagai salah satu bentuk terapi. Terapi tersebut diberi nama terapi ultrasonik untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan juga otot. Yang keempat yaitu pembersih ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik juga digunakan sebagai bahan dalam mesin cuci piring. Alat pencuci piring ini bekerja dengan air dan sabun yang digetarkan dengan bunyi ultrasonik dan partikel untuk menggosok piring. Juga menggunakan gelombang bunyi ultrasonik. Yang kelima, sonar. Pemanfaatan bunyi juga banyak digunakan pada sonar. Misalnya, penggunaan gelombang ultrasonik pada kapal-kapal sebagai penentu kedalaman dasar laut. Cara kerja sonar adalah menggunakan konsep pemantulan gelombang bunyi dan zat cair, yaitu air laut.